إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أيها الناس إخوانا في الدين أعزكم الله. Allah subhanahu wa ta'ala Zat yang maha al-wahhab, pemberi anugerah. Ar-Razzaq, Zat yang maha memberi rezeki, melimpahkan kepada segenap hamba-hambanya ragam kenikmatan, berbagai macam jenis kenikmatan, semua mendapatkannya, semua merasakannya, dan semuanya berada di tengah-tengah kenikmatan-kenikmatan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Semua makhluknya, tidak hanya umat manusia, bahkan hewan-hewan pun juga merasakannya. Terkhusus untuk Bani Adam, Allah subhanahu wa ta'ala melimpahkan kepada mereka ragam kenikmatan yang tiada tara, yang tidak mungkin mereka hitung, mereka sensus. Allah menegaskan dalam firman-Nya, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Dan apabila kalian menghitung-hitung nikmat Allah, kamu tidak akan sanggup untuk menghitung semuanya. Tidak mungkin bisa mengihsoknya, menghitung secara tuntas. Terkhusus untuk kaum muslimin, hamba-hamba Allah yang beriman kepadanya, Allah tabaraka wa ta'ala menganugerahkan kepada mereka ragam kenikmatan lahir dan batin. Allah mengatakan dalam firman-Nya, wa asbagha 'alaikum ni'amahu zahiratan wa batinah. Dialah Allah subhanahu wa ta'ala yang melimpah ruahkan, yang mencurahkan kepada kalian kenikmatan-kenikmatannya, nikmat yang lahir dan yang batin, sehingga kaum muslimin mendapatkan keistimewaan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Nikmat lahiriah Allah berikan kepada mereka, yang juga diberikan kepada orang-orang selain mereka, dari kalangan kaum kufar, kaum musyrikin, bahkan dari kalangan hamba-hamba Allah, dari kalangan hewan-hewan yang lain.
Namun mereka mendapatkan sebuah keutamaan, keistimewaan, mendapatkan nikmat batinah. Nikmatul Islam, nikmatul iman, nikmat al-ilmu nafi', nikmat al-amalus salih, nikmat rezeki yang halal secara khusus, nikmat badaniyah yang salihah, yang baik untuk badan mereka, yang baik untuk akal mereka, yang baik untuk akhlak dan agama mereka. Ikhwana fillah azakumullah, dari semua anugerah Allah ini, dari semua nikmat Allah ini, nikmat yang paling agung, yang paling besar, ialah nikmatul huda. Nikmat mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Al-Imam Ibnu Qayyim al-Jauziyah rahimahullahu taala dalam kitabnya Syifaul Alil pada bab yang ke-14 halaman 161 cetakan Darul Hadits Kairo, beliau menjelaskan fa inna afdala ma yaqdirullahu li'abdihi wa ajalla ma yaqsimuhu atau ma yuqassimuhu lahu al-huda wa a'zamu ma yabtalihi bihi wa yuqaddiruhu alaihi ad-dhalal wa kullu ni'matin duna ni'matil huda wa kullu musibatin duna musibatil dhalal. Ibnu Qayyim al-Jauziyah rahimahullahu taala menjelaskan sesungguhnya perkara yang paling afdal, yang paling utama yang Allah tetapkan sebagai pemberian untuk hambanya, perkara yang paling utama yang Allah bagikan untuk hambanya ialah al-huda, hidayah, petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Dan perkara yang paling agung, yang paling besar, yang dengan itu Allah memberikan musibah, memberikan bala kepada hambanya, Allah takdirkan pada hambanya sebagai sebuah musibah besar, ialah musibah ad-dhalal, musibah kesesatan, bala dalam bentuk kesesatan. Beliau menegaskan wa kullu ni'matin duna ni'matil huda. Dan semua kenikmatan-kenikmatan yang ada itu di bawahnya, di bawah nikmat petunjuk dan hidayah. Wa kullu musibatin duna musibatil dhalal. Dan semua musibah yang mendera seorang hamba, semua bala yang menimpa seorang hamba di bawah musibah dhalalah, kesesatan. Juga para anbiya wal mursalin dari mulai awal sampai akhir bersepakat. Kitab-kitab suci yang diturunkan kepada mereka semuanya bersepakat bahwasanya Allah tabaraka wa ta'ala yudhillu man yasha wa yahdi man yasha. Allah lah yang menyesatkan hamba yang Allah kehendaki. Allah pula yang memberi hidayah kepada hamba yang dikehendaki. Barang siapa yang diberi hidayah oleh Allah, maka tidak ada seorang pun yang bisa menyesatkannya. Dan barang siapa yang disesatkan oleh Allah Azza wa Jalla, maka tidak ada yang mampu memberi hidayah kepadanya. Demikian penjelasan Ibnu Qayyim al-Jauziyah rahimahullahu taala. Nikmat yang paling afdal, yang paling utama, yang paling besar yang Allah anugerahkan kepada seorang hamba, nikmatut taufiq wal hidayah. Nikmat hidayah dan taufik. Dan yang dimaukan di sini adalah nikmat hidayatul ilham.
Hidayatul ilham wa taufiq. Hidayah dalam bentuk ilham dan taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Dan itu ada dua tingkatan. Tingkatan yang pertama ialah hidayatun ilal Islam. Nikmat mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala dalam bentuk diberi taufik oleh Allah, diberi ilham oleh Allah untuk bisa memeluk agama Islam. Menjadi seorang muslim, menjadi seorang mukmin yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, yang beriman kepada Rasulnya sallallahu alaihi wasallam, yang beriman kepada kitab sucinya. Ini merupakan nikmat yang sangat agung dari Allah Azza wa Jalla. Tidak semua hamba-hamba Allah mendapatkan nikmat ini. Hanya hamba-hamba Allah yang spesial, yang terpilih, yang diberi taufik oleh Allah untuk bisa memeluk agama Islam. Ketika Allah tidak menghendaki pada seorang hamba untuk mendapatkan taufik dan hidayah ini, tidak akan ada seorang pun yang mampu memberikannya. Bahkan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam sekalipun tidak mampu memberikan hidayah ini kepada siapapun, bahkan kepada orang yang paling beliau cintai. Allah menegaskan dalam firman-Nya di An-Nahl ayat yang ke-37. In tahris ala hudahum fa innallaha la yahdi man yudil. Walaupun engkau wahai Nabi sallallahu alaihi wasallam berambisi, bersungguh-sungguh untuk memberikan hidayah kepada mereka, maka sesungguhnya Allah tidak akan memberi hidayah kepada orang yang sesat, yang Allah sesatkan. Ibnu Qayyim al-Jauziyah rahimahullah menegaskan dalam bukunya Syifa'ul 'Alil halaman 192 menyatakan setelah membawakan ayat ini, وهذا صريح في أن هذا الهدى ليس له صلى الله عليه وسلم ولو حرص عليه ولا إلى أحد غير الله تعالى. Firman Allah ini sharih, tegas menunjukkan bahwasanya hidayah taufik ini bukan haknya Rasul SAW. Walaupun beliau berambisi, bersungguh-sungguh untuk itu. Bukan pula diserahkan kepada siapapun selain Allah Azza wa Jalla. Ini hak murni Allah semata. Wa anna Allah subhanahu idza adalla 'abdan lam yakun li ahadin sabilun ila hidayatihi. Firman Allah itu pula menegaskan bahwasanya Allah Azza wa Jalla apabila telah menyesatkan seorang hamba, maka tidak ada seseorang pun yang mampu memiliki jalan. Tidak akan ada seseorang pun yang bisa memberikan jalan untuk memberi hidayah kepada dia. Allah menegaskan dalam ayat yang lain, man yudlilillahu fala hadiya lahu. Siapa saja yang Allah sesatkan, maka tidak ada seorang pun yang bisa memberikan hidayah kepadanya. Al-A'raf 186. Juga Allah mengatakan dalam firman-Nya terkait dengan paman Rasul sallallahu alaihi wasallam Abu Thalib. Allah menegaskan, innaka la tahdi man ahbabta walakinnallaha yahdi man yasha.
Sesungguhnya engkau wahai Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak bisa memberikan hidayah taufik kepada orang yang engkau cintai. Tetapi Allah lah yang memberi hidayah taufik ini kepada hamba yang dikehendaki. Al-Qasas 56. Bayangkan, hatta walaupun paman Rasul sendiri sallallahu alaihi wasallam, Rasul tidak mampu untuk memberikan hidayah Islam kepada pamannya Abu Thalib. Rasul sendiri yang mentalkinya. Ketika Allah enggak menghendaki, tidak bakal bisa. Ini menggambarkan kepada kita semuanya, barakallahu fikum, bahwasanya hidayatut taufiq ilal Islam, mendapatkan hidayah dari Allah, bisa memeluk agama Islam, itu merupakan mauhibatun azimatun minallah. Itu merupakan anugerah besar, nikmat yang besar dari Allah Tabaraka wa Ta'ala semata. Murni dari Allah semata. Dan seseorang yang meraihnya, seseorang yang sekarang menjadi muslim, mukmin, memeluk agama Islam, dia adalah orang-orang yang terpilih, safwatul khalqi, makhluk pilihan, orang-orang yang dipilih oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala dari semua hamba-hambanya. Lebih terasa lagi betapa besarnya nikmat ini ketika kita menghitung jumlah, persentase muslim, persentase non-muslim di dunia ini. Ternyata non-muslim itu jumlahnya lebih banyak dibandingkan dengan yang muslim. Artinya yang mendapatkan nikmat ini lebih sedikit dibandingkan dengan yang tidak mendapatkan. Ini akan bisa menumbuhkan rasa, merasakan betapa nikmat ini begitu besar dari Allah Azza wa Jalla. Lebih terasa lagi ketika kita membaca hadis bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berupaya kuat untuk bisa mentalkin pamannya mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Sebuah kalimat yang dengan itu dia masuk Islam, yang dengan itu Rasul akan berhujjah dengannya, membelanya di hadapan Allah Azza wa Jalla. Namun ternyata Allah enggak menghendakinya. Di akhir hayatnya Abu Thalib tidak bisa mengucapkan kata-kata la ilaha illallah. Sementara orang yang muslim, orang yang mukmin sekarang ini dengan mudahnya dia mengatakan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Ringan dia mengucapkannya, mudah dia melafalkannya. Itu taufik dari Allah, itu hidayah dari Allah, itu nikmat dari Allah semata. Bayangkan ketika sosok Abu Thalib pamannya Rasul membela Rasul ketika masa hidupnya, yang mentalkin Rasul sendiri sallallahu alaihi wasallam makhluk yang terbaik. Tapi ketika Allah tidak berkehendak memberikan nikmat hidayah ini kepada Abu Thalib, tidak sanggup untuk melafalkan kata-kata ini yang bagi kaum muslimin mudah melafalkannya. Tidak sanggup mengucapkan kata-kata la ilaha illallah. Tidak sanggup. Tidak bisa. Tidak bisa. Maka syukurilah nikmat ini. Ketika masing-masing kita Allah takdirkan sebagai seorang muslim mukmin yang dengan mudah melafalkan la ilaha illallah. Akan lebih terasa nikmat ini barakallahu fikum ketika seseorang itu berada di tengah-tengah orang-orang kufar, di tengah-tengah kaum musyrikin.
yang dia saksikan ragam kekufuran, yang dia saksikan ragam kesyirikan, yang dia saksikan ragam kefasikan, kemungkaran, kemaksiatan. Susah bagi dia untuk mendapati nuansa-nuansa keislaman. Susah bagi dia bahkan untuk bisa mendengarkan suara azan. Susah bagi dia bahkan untuk menemui masjid. Sesuatu yang biasa kita dengarkan di wilayah kaum muslimin, di negara kaum muslimin, di tengah-tengah kaum muslimin. Azan berkumandang, bersaut-sautan di mana-mana ketika datang waktu sholat. Musola di mana-mana, masjid di mana-mana, masjid jami di mana-mana. Muslimin berbondong-bondong ke masjidnya mereka, beribadah kepada Allah. Nuansa Islam, nuansa ibadah kepada Allah. Biasa kita rasakan, biasa kita dengarkan. Nikmat besar itu. Ketika di tengah-tengah mereka, seakan-akan gersang hati. Tidak pernah mendengar suara azan, tidak pernah nampak sebuah masjid. Dia baru merasakan betapa besar nikmat Allah ini mendengarkan suara azan yang dilantunkan oleh kaum muslimin. Dia akan bisa merasakan nikmat besar dari Allah, bisa dengan mudah menemukan musalla, surau, langgar, masjid di sekitar dia. Baru dia merasakan betapa besar nikmat ini ketika dia dengan mudah bisa berjamaah ibadah bersama dengan muslimin di masjid mereka. Ini adalah hidayah pertama. Hidayatut taufiq ilal Islam. Dengan hidayah ini, seseorang muslim mendapatkan keutamaannya sebagai muslim. Dan bagaimanapun kondisi dia, selama dia muslim, keutamaan terbesar yang dia raih adalah dia tidak akan pernah kekal abadi dalam neraka selama-lamanya. Walaupun dia orang yang ahli maksiat, walaupun dia adalah orang yang fasik, walaupun dia adalah orang yang banyak berbuat kebid'ahan, selama dia muslim, keutamaan terbesarnya adalah walaupun dia diazab dikarenakan dosanya, tidak akan abadi selamanya dalam neraka. Yang kedua ialah hidayatun fil Islam. Hidayatun fil Islam. Hidayah di dalam Islam. Bahasa lagi yang lainnya hidayatun ila sunnah. Hidayah kepada sunnah. Ini adalah hakikatul hidayah. Hakikat hidayah yang diinginkan dalam Islam. Dan inilah puncak kenikmatan Allah kepada hambanya. Mendapatkan hidayah kepada sunnah. Dia berislam sesuai dengan bimbingan sunnah. Dia berakidah dengan akidah sunnah. Dia beribadah dengan ibadah di atas sunnah. Dia berdakwah dengan dakwah sunnah. Berakhlak, beradab, bermuamalah dan bimbingan sunnah. Dalam aspek semua agamanya di atas sunnah. Dalam aspek semua kehidupannya di atas sunnah. Ini puncak hidayah. Ini puncak kenikmatan. Ini puncak anugerah. Ibnul Qayyim al-Jauziyah rahimahullahu ta'ala membahasakan dua hidayah ini dengan kata-kata al-hidayatu ila sirat. Hidayah menuju ke jalan yang lurus. Dan yang kedua beliau bahasakan al-hidayatu fis sirat.
hidayah dalam menempuh jalan tersebut. Hidayah ila sirat maknanya sama dengan hidayah menuju Islam sebagai muslim. Hidayah fis sirat sama dengan hidayatun fis sunnah ila sunnah, hidayah untuk bisa meraih bimbingan sunnah. Dengan hidayah yang pertama, hidayah Islam, dia terselamatkan dari semua ragam kekufuran, semua ragam kesyirikan, semua ragam kemurtadan. Sudah besar. Dengan hidayah itu sunnah, tidak hanya selamat dari ragam kekufuran, ragam kesyirikan, ragam kemurtadan, tetapi dia juga terselamatkan dari ragam penyimpangan-penyimpangan bid'ah. Dia terselamatkan dari ragam dhalalat, ragam kesesatan. Terselamatkan dari berbagai macam akidah-akidah yang menyimpang. Tata cara ibadah yang menyimpang. Tariqah dakwah yang menyimpang. Selamat dari ini semuanya. Walaupun dia nggak maksum, pasti berdosa. Ini puncak hidayah. Dan dikatakan sebagai puncak kenikmatan dan hakikat sebuah hidayah itu ini. Di atas sunnah. Ketika seorang muslim barakallahu fikum dalam sholatnya membaca Al-Fatihah dan di dalamnya dia meminta doa kepada Allah, ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, beri kami hidayah kepada jalan yang lurus. Itu meminta semuanya. Meminta hidayah supaya diberi petunjuk kepada Islam sebagai muslim. Juga memohon hidayah supaya diberi petunjuk untuk bisa mengamalkan Islam di atas sunnah. Dan lebih daripada itu, dikarenakan yang membacanya muslim. Bahkan yang membacanya seorang sunni salafi. Maka ada ya poin berikutnya. Dia meminta kepada Allah supaya istiqamah di atas Islam dan sunnah. Bisa istiqamah di atasnya. Meminta kepada Allah supaya diberi kemudahan-kemudahan untuk bisa menjalankan konsekuensi-konsekuensi hidayah Islam dan hidayah sunnah. Semua dia minta. Dengan kata-kata ihdinas siratal mustaqim. Ini adalah puncak kenikmatan. Dan hidayah ini tidak dicapai dengan angan-angan. Bukan dicapai dengan pengakuan. Tetapi harus diwujudkan dengan perbuatan dan tindakan. Di antara upaya untuk meraih hidayah ialah talabul hidayah. Talabul hidayah. Mencari hidayah tersebut. Dengan talabul ilmi syar'i. Dengan menimba ilmu syar'i. Menimba ilmu tentang Alkitab dan Sunnah yang pemahaman salaful ummah. Mengkaji akidah yang benar. Mengkaji bimbingan sunnah. Mengkaji ahkamus syariah. Mengkaji ibadah yang benar. Akhlak, adab, semuanya. Talabul hidayah. Mencari. Dan itu yang dilakukan oleh salafun salih. Contoh yang paling bagus ialah sejarahnya sahabat Salman Al-Farisi. Semoga Allah meridhai beliau. Dari mulai penyembah api, kemudian menjadi Nasrani, kemudian menjadi Muslim sebagai sahabatnya Rasulullah SAW. Dari mulai masa mudanya sampai beliau berumur. Riwayat panjang tentang bagaimana sejarah Salman Al-Farisi mencari
al-haq sampai berjumpa dengan Rasulullah SAW. Namanya thalabul hidayah, dicari. Bukan kemudian berpangku tangan di rumah mengharapkan taufik dari Allah, hidayah dari Allah. Dicari. Dia harus mempelajari Islam. Harus mempelajari sunnah. Harus mengkaji bagaimana bimbingan-bimbingan sunnah dalam semua aspek kehidupan. Harus talabul ilmi, tafaqquh fiddin. Dia yakini, dia tamasuk, berpegang teguh dengannya. Dijadikan sebagai prinsipnya. Yang dia muliakan, yang dia agungkan, yang dia kedepankan. Namanya talabul hidayah. Yang kedua, mengamalkannya. Mengamalkan konsekuensi keislamannya. Mengamalkan konsekuensi bimbingan sunnah. Yang pertama ialah imtithalul awamir. Dalam bentuk melaksanakan perintah-perintah. Dengan ikhlas, dengan bimbingan sunnah. Yang kedua dengan cara ijtinabun nawahi. Meninggalkan, menjauhi larangan-larangan. Menjauhinya lillahi ta'ala. Dikarenakan tahu ini perkara yang haram. Ditinggalkan taqarruban ilallah. Ditinggalkan dalam rangka taqarrub kepada Allah lillahi ta'ala. Yang ketiga dengan tasdiqul akhbar. Membenarkan berita yang datang dari Allah tabaraka wa ta'ala dan juga khabarnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang sahihah. Baik terkait dengan masa yang lampau atau berita di masa akan datang. Al-imtithal, al-ijtinab, at-tasdiq. Dan itu meliputi semua bimbingan agama Islam. Dan itu masuk dalam semua sisi-sisi kehidupan kita sehari-hari. Dituntut untuk mengilmuinya, mengamalkannya, istiqomah di atasnya. Di antara upayanya adalah barakallahu fikum musahabatul akhyar wa mujanabatul ashrar. Dengan cara kita bersahabat, berteman, berinteraksi, bermajlis dengan orang-orang baik. Dengan orang-orang yang mendapatkan dua hidayah ini. Dengan muslimin, dengan ahlus sunnah. Suka duka bersama dengan mereka. Membina ukhuwah Islamiyah bersama dengan mereka. Supaya kita istiqomah di atasnya. Barakallahu fiik. Di sisi yang lain, mujanabatul asyrar, menjauhi orang-orang yang jahat, baik dari kalangan kufar, musyrikin, zanadiqah, mulhidin, atau dari kalangan ashabul ahwa'i wal bid'ah, orang yang munharifin, yang menyimpang, para dhullal yang sesat, para fasaqah, orang yang fasik, yang ahli maksiat, para mujrimin, para fajirin, ditinggalkan mereka semua. Sebagai upaya al-wala' wal-bara' dan juga sebagai upaya mempertahankan Islam dan sunnah dan sebagai upaya tidak termakan oleh kekufuran mereka, kesyirikan mereka, bid'ahnya mereka, penyimpangan mereka, fasiknya mereka. Disebut dengan istilah al-wala' wal-bara'. Saya bawakan secara global, dikatakan masing-masingnya sering dibahas dalam kajian-kajian Ahlus Sunnah. Dan yang terakhir, doa. Al-luju ilallah, senantiasa berdoa kepada Allah Azza wa Jalla, meminta keistiqomahan di atas Islam dan Sunnah, dan diwafatkan di atas Islam dan Sunnah. Di antara doa yang selalu dipanjatkan Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah ialah, beliau mengatakan dalam doanya, Allahumma amitna al-islami wa sunnah. Allahumma amitna al-islami wa sunnah. Ya Allah, wafatkanlah kami, matikanlah kami di atas Islam dan sunnah. Tidak cukup dengan kata-kata Islam, tapi Islam dan sunnah.
Nah, jangan pernah berangan-angan ingin meraih hidayah ini dalam kondisi kita nggak pernah belajar, nggak pernah ngaji, nggak pernah tahu. Jangan berangan-angan ingin mendapatkan hidayah ini dalam kondisi kita tidak punya semangat beramal saleh, beribadah kepada Allah. Jangan berangan-angan bisa meraih hidayah ini dalam keadaan, dalam kondisi pergaulan kita bebas. Dengan mukmin, dengan orang fasik, dengan yang menyimpang, dengan yang lurus. Jangan berharap. Katanya sang penyair, tarjul hidayata walam tasluk masalikaha. Inna safinata la tajri ala yabasi. Engkau mengharapkan hidayah, tapi engkau tidak menempuh jalurnya. Sesungguhnya kapal itu, perahu itu, bahtera itu tidak akan bisa berlayar di atas daratan yang kering. Kepingin berlayar dengan kapal pesiar mewah, tapi di atas daratan, ya nggak bakal bergerak, nggak bakal berlayar, hancur semua kapal pesiar tadi. Hidayah dicari dari jalurnya syar'i dan meninggalkan hal-hal yang memunculkan dhalalah wa ghiwayah, lawan daripada hidayah tadi. Ini nikmat Allah yang paling besar bagi seorang hamba terkait dengan dirinya, terkait dengan dunianya, terkait dengan agamanya. Ini titiknya, ini intinya. Ikhwan fillah azakumullah. Adapun kenikmatan Allah yang paling agung bagi para seorang hamba terkait dengan kesehariannya, terkait dengan kehidupan duniawiyahnya. Disebutkan dalam sabda Rasulullah SAW, riwayat Tirmidzi dan juga yang lain, dan dia dikatakan hasan atau sahih dari sahabat yang mulia Abdullah ibn Yazid al-Hutami, semoga Allah meridai beliau. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, man asbaha minkum aminan fi sirbihi mu'afa fi jasadihi indahu qutu yaumih faka'annama hizat lahu dunya. Kata beliau sallallahu alaihi wasallam, barang siapa di antara kamu yang pagi hari dalam kondisi aminan fi sirbihi, merasakan aman, tentram di tempat tinggalnya, mu'afa fi jasadihi, sehat wal afiat badannya, indahu qutu yaumih, dia memiliki makan tuh hari itu, maka seolah-olah dunia seisinya ini dilimpahkan untuk dia. 3 poin ini merupakan asas kenikmatan dunia. Semua kenikmatan dunia yang dirasakan oleh seorang hamba tidak lepas dari 3 ini. Ketika ada seorang hamba yang mendapatkan 3-tiganya sekaligus, maka dia adalah hamba Allah yang paling kaya, hamba Allah yang paling bahagia, hamba Allah yang paling segala-galanya. Disebutkan dalam lafaz tadi, seakan-akan dunia dan seisinya ini dilimpahkan untuknya. Yang pertama, al-aman, namanya nikmatul aman. Nikmat rasa aman. Ini luar biasa. Kenikmatan yang luar biasa dari Allah Azza wa Jalla. Aman di rumahnya, aman bersama keluarga anak-anaknya, aman di desanya, di tengah-tengah masyarakatnya, aman di bangsanya, negaranya,
tempat domisilinya aman, sejahtera, damai, sejahtera, nyaman. Itu nikmat yang luar biasa. Kalau dibahasakan dengan bahasa sebuah bangsa begitu, dia bisa merasakan stabilitas nasional. Stabilitas keamanan, stabilitas ekonomi, stabilitas sosial dan segala macamnya, semuanya stabil, semuanya aman. Ini nikmat azimah jiddan min Allah Subhanahu wa taala. Namanya nikmatul aman. Nikmat rasa aman. Baru terasa nikmat aman itu ketika hilang. Kalau belum hilang biasa-biasa aja, tiap hari merasakan kenikmatan aman. Masuk keluar rumah nggak masalah, nikmat. Baru terasa nikmatnya ketika hilang. Saya membayangkan ketika di sekitar antum itu penuh dengan pembunuhan. Wah, pembunuh di mana-mana, begal di mana-mana, penyamun di mana-mana, pencuri di mana-mana. Antum akan hidup dalam ketakutan yang amat sangat. Baru kamu merasakan nikmatnya keamanan. Saya membayangkan di masyarakat kamu, di bangsa kamu yang ada peperangan, pertempuran, pertumpahan darah, pemberontakan, dan segala macamnya. Mengerikan keadaannya, baru kamu merasakan nikmat keamanan. Lebih menderita lagi ketika kamu sebagai sosok la qadarullah, sosok yang tidak punya negara. Hidupnya sana kemari, ke sini nggak diakui, usir, sana nggak diakui, usir. Sangat menderita. Rasakan nikmatul aman. Ini yang pertama. Yang kedua, yang disebutkan dalam hadis ini, nikmatul afiyah. Nikmat mendapatkan afiyah fil badan. Badan kamu, jasmani kamu sehat wal afiat. Itu nikmat yang tiada tara. Nikmat kesehatan luar biasa. Sekali lagi, baru terasa ketika sakit. Tidak usah jauh-jauh, sakit gigi sampai bengkak itu gusinya. Ya Allah, tuh rasanya sudah kayak mau pecah nih kepala. Makan ini tidak bisa, minum ini nggak bisa, ngunyah ini nggak bisa. Ada suara teriakan sedikit, pecah kepalanya. Ya Allah, rasanya itu baru sakit gigi. Pun satu gigi yang sakit, bukan semua giginya. Diuji dengan pusing kepala yang luar biasa. Wah, dunia seakan-akan kiamat. Apalagi penyakit-penyakit yang lainnya. Nikmatul afiyah. Dan yang ketiga, nikmatul qut. Nikmat ada makan untuk hari itu. Tidak usah mikiri esok atau lusa. Karena hidupnya kita itu per hari. Hari ini kita bisa makan. Hari ini kita punya makanan. Ada untuk sarapan. Ada untuk makan siang. Ada untuk makan malam. Itu dunia sudah. Esok wallahu a'lam. Ketika tiga-tiganya ini ada pada seseorang hamba, ini merupakan nikmat dunia yang paling besar dari Allah Azza wa Jalla. Faka'annama hizat lahu dunia. Seakan-akan dunia dilimpah ruahkan untuknya. Mau apa lagi? Dunia itu aman, sehat afiat, mangan. Apa mana? Iya. Apa yang cari? Dari yang lain. Ayo. Kondisinya nih aman. Tapi orang yang sakit-sakitan menderita. Orangnya sehat walafiat.
makanan melimpah, tapi kondisi nggak aman, menderita. Kondisi aman, badan sehat, nggak ada yang dimakan, itu juga menderita. Nah, gitu ya. Kondisi aman, makanan melimpah, sakit. Yang ini jangan, nanti kena kolesterol. Yang ini jangan, nanti naik diabetesnya. Yang ini jangan, nanti asam urat. Yang ini jangan, nanti asam lambung. Yang ini jangan, nanti ini. Yang ini jangan, yang ini aja, yang ini aja, yang ini aja. Harta melimpah, ruah, kondisi aman. Dia termasuk borjois ini. Nggak sembarang orang ini. Tapi semua dilarang. Akhirnya makan cuma kentang rebus. Telo rebus. Serba rebus. Nggak boleh goreng. Ya mending kita orang yang nggak punya apa-apa. Bisa makan pecel, bisa makan soto, bisa makan sate, bisa makan rawon. Bisa makan nasi uduk, segala macamnya. Nikmat. Subhanallah. 3 saja. Nikmatul aman, nikmatul afiyah, nikmatul qutul yaum. Rasa aman, afiat fil badan, dan punya makan hari itu. Maka itulah nikmat dunia bagi seorang hamba. Maka dicari itu. Nikmatul aman itu dicapai dengan ketauhidan kepada Allah Azza wa Jalla. Ya, dengan akidah yang benar, dengan ilmu manfaat, dengan amal yang saleh. Jadi An-Nur ayat yang ke-55. Dengan iman kepada Allah, dengan tauhid kepada Allah, dengan tanpa syirik, tanpa bid'ah, akan muncul rasa aman. Bahkan akan dikasih kepemimpinan di dunia ini. Kemudian terkait dengan sehat fisik, ya harus menjaga pola makan. Barakallahu fikum. Nikmati semua yang halal. Batasi, jangan melampaui batas dalam makan. Imbangi, berimbang dalam pola makannya dengan olahraga yang benar. Barakallahu. Itu teorinya seorang profesor. Nikmati, batasi, imbangi. Barakallahu. Nah, terkait dengan masalah qutul yaum, ikhtiar dengan maisha yang halal, mencari usaha yang halal dengan etika maisha yang disebutkan dalam Islam. Barakallahu. Luar biasa. Terkumpul pada dia nikmatul taufiq, nikmatul Islam, nikmatul sunnah, dan nikmatul dunia. Ini yang namanya surga dunia. Ini yang namanya dunia hasanah. Tinggal istiqamah di atasnya sampai dia wafat mendapatkan surga akhirat. Jannahnya Allah tabaraka wa taala. Barakallahu fiik. Intinya semua itu bukan angan-angan, bukan kemudian hanya sekedar diwacanakan, tapi semuanya harus diwujudkan dalam kehidupan keseharian seperti apa yang telah diuraikan pada pembahasan kali ini. Adapun kenikmatan yang paling besar yang dirasakan oleh seorang hamba dalam bermasyarakat, terutama di kalangan kaum muslimin, adalah nikmatul ukhuwah. Nikmat bisa berukhuwah, bisa merajut persaudaraan di antara kaum muslimin di atas minhajun nubuwah. Ini merupakan nikmat yang sangat besar dari Allah Taala. Wadhkuru nikmatallahi alaikum idh kuntum a'da'a fa'allafa baina qulubikum fa'asbahtum bi ni'matihi ikhwan. Ingatlah kata Allah ketika ingatlah nikmat Allah sekalian kata Allah. Ketika kamu dahulu saling bermusuhan, lalu Allah lah yang melembutkan hati-hati kalian. Maka dengan nikmat Allah semata kamu semua bersaudara. Fa'asbahtum bi ni'matihi ikhwan. Sehingga ikhwana menjadi ikhwah mutahabbin, saudara saling mencinta dengan ukhuwah ala sunnah, itu nikmat dari Allah semata. Dan itu nikmat yang paling agung, yang paling besar. Mauhibah murni dari Allah tabaraka wa ta'ala semata.
ketika Allah menghendakinya akan mudah tercapai, terwujud, terjaga sebuah ukhuwah. Tapi ketika Allah mencabutnya, maka tidak ada seorang pun yang bisa mewujudkannya. Yang ada sebaliknya, perpecahan, permusuhan, pertikaian, perselisihan, pertumpahan darah, dan yang lain-lainnya. Allah mengatakan dalam firman-Nya di Al-Anfal, wa allafa baina qulubihim. Dan Allah lah yang melembutkan di antara hati-hati mereka. Lau anfaqta ma fil ardi jami'an ma allafta baina qulubihim. Seandainya engkau wahai Nabi sallallahu alaihi wasallam menginfakkan, membelanjakan semua yang di muka bumi ini, engkau wahai Nabi tidak akan bisa melembutkan hati-hati mereka. Walakinallaha allafa bainahum. Tapi Allah lah yang melembutkan hati-hati mereka. Ya kan? Rasul nggak sanggup. Makhluk yang paling utama, yang paling afdal, dikasih fasilitas dunia dan seisinya, silakan dipakai, silakan dibelanjakan untuk melembutkan hati dua orang. Ketika Allah nggak menghendaki, tidak bakal sanggup. Apalagi selain dia. Maka ketika kita sebagai muslimin, kita sebagai salafiyin berjumpa, bisa saling senyum, bisa saling menyampaikan salam, bisa tegur sapa, bisa saling jabat tangan. Selain pandemi ya, dengan jabat tangan. Itu nikmat besar dari Allah, itu anugerah besar dari Allah. Perjumpaan tadi, senyuman tadi, salam tadi, jabat tangan tadi, tegur salam tadi, ukhuwah seperti ini, itu sebenarnya nikmat besar dari Allah. Hanya Allah yang menganugerahkannya. Ketika dicabut, tidak akan ada seorang pun yang mampu menggerakkan itu semuanya. Tidak bakal bisa bertemu, tidak bakal bisa tatap muka, tidak bakal bisa menyampaikan salam, tidak bakal bisa saling berjabat tangan, tidak bakal bisa saling senyum. Ketika nikmat ukhuwah dicabut oleh Allah Azza wa Jalla. Yang ada permusuhan, saling melengos, saling memberikan punggung, nggak ada salam, wala tegur sapa, wala senyum, wala yang lainnya. Rusak ukhuwah. Ibnu Katsir rahimahullah dalam tafsirnya ketika menerangkan ayat ini menyebutkan sebuah asar dari Abda bin Abi Lubabah rahimahullah berjumpa dengan Mujahid, salah seorang alim tabi'in pada masanya. Ketika berjumpa dengan Mujahid menyampaikan salam kepada beliau dan mereka berdua saling berjabat tangan. Mujahid mengatakan tidaklah berjumpa dua orang muslim lalu mereka berdua berjabat tangan, melainkan akan berguguran dosa-dosa mereka seperti gugurnya daun dari ranting pohon. Itu juga datang hadis dari beliau SAW dalam masalah ini. Keutamaan ketemu dengan seorang muslim menyampaikan salam dan jabat tangan. Katanya Abda bin Abi Lubabah, in hadza la yasir. Wah, ini ringan sekali, enteng sekali, mudah banget. Ketemu salaman, gugur dosanya. Kata Mujahid, la taqul hadza. Kamu jangan mengatakan itu. Dibawakan ayat di atas. Wa allafa baina qulubihim. Lau anfaqta ma fil ardi jami'an ma allafta baina qulubihim walakinna Allah allafa bainahum. Ini Allah yang melembutkannya. Allah yang menganugerahkan nikmatnya. Dicabut oleh Allah. Jangankan kita, jangankan Anda, jangankan antum, jangankan mereka. Nabi kita Muhammad SAW, makhluk yang paling afdal, Sayyidu waladi Adam, dikasih fasilitas dunia seisinya. Tidak sanggup, tidak bakal bisa, tidak bakal mampu melembutkan dua hati tadi. Tapi Allah lah yang melembutkan kedua. Ketika antum bisa bermajlis, bercengkrama dengan ikhwah muslimin, dengan ikhwah salafiyin, sadari, yakini, ketahui, itu nikmat besar dari Allah. Ketika ukhuwah tengah-tengah antum terjaga dengan bagus, saling mencinta karena Allah, saling ta'awun karena Allah, saling berbagi karena Allah, suka duka bersama karena Allah,
Itu nikmat yang sangat besar dari Allah. Ketika antum bisa ta'awun dakwah dengan indah, dengan bagus, koordinasi yang bagus, musyawarah yang baik, dakwah di sebuah tempat, ketahuilah itu nikmat besar dari Allah Azza wa Jalla. Jaga, pelihara, lestarikan. Jangan mengerjakan semua asbab yang bisa menguatkan ukhuwah, satukan akidah, satukan manhaj. Dan lakukan upaya-upaya yang lain untuk menguatkan ukhuwah. Menebarkan salam, saling memberi hadiah, muasa, saling menyantuni, suka dan duka bersama, dan segala macamnya, ziarah. Kuatkan dengan ini semuanya. Dan tinggalkan segala sesuatu yang bisa merusak ukhuwah. Tinggalkan akidah yang rusak. Tinggalkan manhaj yang menyimpang. Tinggalkan tariqah dakwah yang menyimpang. Tinggalkan semua perkara menyalahi sunnah. Tinggalkan semua kemaksiatan. Ini sebab utama rusaknya ukhuwah. Dan hal-hal yang lain yang bisa merusaknya. Su'udzon, merusak ukhuwah. Ghibah, merusak ukhuwah. Namimah, merusak ukhuwah. Sukhriyah, pelecehan, melecehkan, mencemooh, merusak ukhuwah. Syab wasadam, caci maki, celaan, merusak ukhuwah. Dan yang lain-lainnya. Tinggalkan semua tadi. Sehingga ukhuwah terjaga. Mendapatkan nikmatul ukhuwah. Dengan itu hidup seorang hamba itu nyaman, damai, tentram. Di tengah-tengah keluarganya, sakinah, mawaddah, warahmah. Buka pintu bersama dengan tetangganya, bersama dengan muslimin yang lainnya. Ukhuwah Islamiyah terbentuk bagus. Luar biasa. Dapat nikmatul aman. Di rumahnya aman, di desanya aman, RT RW aman, di kotanya aman, di bangsanya aman. Badannya sehat, bisa makan. Lebih dari itu, dia di atas Islam dan Sunnah. Itu luar biasa. Tidak ada kebahagiaan yang lebih daripada ini. Enggak ada kenikmatan yang lebih daripada ini. Tidak harus Anda sebagai orang yang kaya raya. Hatta walaupun orang yang enggak punya apa-apa, tapi ketika mendapatkan ini semuanya, ini merupakan nikmat yang tiada bandingnya. Nikmat dunia berujung nikmat akhirat. Semoga Allah Azza wa Jalla senantiasa memberikan taufik kepada kita semua, sehingga kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala semoga diberi taufik wal hidayah ila Islam wa ila sunnah, diberi nikmatul aman, nikmatul afiyah, nikmat al-mal, nikmat al-mal yang saleh, nikmatul ukhuwah, sehingga kita bisa merasakan nikmat yang begitu agung, yang begitu besar, bisa merasakan kebahagiaan dunia dan akhirat. Amin ya rabbal alamin. Ini yang bisa saya sampaikan dalam kesempatan kali ini. Semoga manfaat dan kita sama-sama berjuang, bersemangat untuk mewujudkan semua tadi dengan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bishawab, walhamdulillahirabbil alamin.